Pada demo ini saya akan membuat fasilitas login untuk administrator pada aplikasi ini. Pertama-tama akan saya tunjukkan dulu hasil finalnya. Saya sudah membuatnya dalam folder elektronik final yang kira-kira nantinya bisa menunjukkan hasil akhir yang akan atau ingin kita buat. Perhatikanlah. Ini adalah sebuah form, kemudian saya masukkan nama dan password. Anda tentunya masih ingat kita sudah memasukkan nama dan password pada database-nya. Jika password dan namanya sesuai, maka ketika saya submit akan ditampilkan menu untuk administrator di mana dapat dilakukan konfigurasi, kategori, produk, dan sebagainya. Baiklah, kita akan mulai membangunnya satu persatu. Saya mulai membuka Macromedia Dreamweaver MX. Kemudian pertama-tama saya buat file yang baru atau halaman yang baru. Perhatikan, ini adalah kotak dialog new document. Saya akan membuat sebuah halaman baru. Perhatikanlah. Kemudian saya insert di sini form, garis putus-putus berwarna merah menandakan sebuah form. Kemudian saya klik pada bagian targetnya. Perhatikanlah. Saya tandai login PHP sebagai target dari form ini. File ini sudah Anda copy pada demo sebelumnya, sudah saya tunjukkan. Tinggal Anda gunakan. Baik, kita sudah menentukan target dari form ini. Selanjutnya, saya akan menambahkan tabel. Saya isi row-nya adalah 4, jadi 4 baris. Kemudian kolomnya saya tentukan 3. Lebarnya saya tentukan 400 pixel. Oke, Dreamweaver sudah membuat tabel. Kemudian pada align saya tentukan center. Perhatikan, tabel sudah berada pada posisi tengah-tengah. Saya bisa menambahkan pada cell space-nya. Misalnya saya isi dengan 2. Perhatikan, sudah ada jarak antar sel-sel pada tabel ini. Kemudian, kolom yang di tengah, saya coba sesuaikan lebarnya. Saya isi pada bagian weight-nya dengan 10. Perhatikan dia akan menyempit. Ini tentunya sesuai dengan aplikasi ataupun format informasi yang ingin ditampilkan di sini. Kemudian perhatikan pada baris paling bawah, pada baris paling atas dari tabel ini, saya sesuaikan tingginya. Kemudian saya hilangkan sel atau pembatas sel bagian tengahnya, sehingga dapat Anda lihat seperti ditampilkan ini. Jika Anda lihat di sini, pada row atau baris paling atas saya gabungkan sel-selnya menjadi satu. Kemudian saya inputkan teks yaitu login. Selanjutnya saya akan melakukan format. Perhatikan, saya tampilkan bagian desain. Saya harus memasukkan CSS seperti yang sudah kita copy. CSS ini sudah Anda copy seperti pada demo sebelumnya. Sudah disediakan dalam CD belajar. Baik, sudah dimasukkan CSS-nya. Dengan menggunakan CSS saya dapat melakukan format teks dengan sangat mudah. Dan format teksnya akan menjadi standar.
Kemudian pada baris kedua saya masukkan teks yaitu nama. Pada baris tabel berikutnya saya masukkan teks password. Saya blok, kemudian saya tentukan style dari atau CSS-nya. Perhatikanlah, dengan mudah saya dapat melakukan format. Dengan fasilitas yang ada pada Dreamweaver, kita dapat dengan mudah membuat format atau tampilan objek-objek. Perhatikan, pada form object saya akan menambahkan text field atau biasa disebut dengan text box. Kemudian text field ini saya beri nama, yaitu username. Perhatikanlah langkah-langkah saya dalam membuat form untuk login ini. Selanjutnya pada form object juga saya tambahkan satu text field lagi. Kemudian seperti tadi saya beri nama. Namanya adalah password. Selanjutnya pada bagian tipe, saya tentukan tipenya adalah password. Baik, kita sudah memasukkan dua text field. Kemudian pada baris berikutnya saya akan insert form object yang lain, yaitu sebuah tombol atau button. Selanjutnya saya gunakan perintah save untuk menyimpan. Saya simpan pada folder admin. Saya simpan dengan nama index.php. Oke, sudah disimpan dengan nama index.php. Selanjutnya kembali saya membuat dokumen atau halaman yang baru. Perhatikanlah, ini adalah halaman yang baru dengan nama Untitled 2. Kemudian pada page properties-nya saya sesuaikan. Perhatikan, saya akan menyesuaikan warna background-nya. Dreamweaver sudah menyediakan berbagai warna. Di sini saya akan memilih warna yang sesuai untuk background atau latar belakang. Saya juga menyesuaikan bagian left margin atau batas kiri dan batas atas dari dokumen ini. Baik, perhatikanlah. Anda lihat di sini bahwa background-nya sudah sesuai dengan yang saya pilih tadi. Kemudian melalui menu insert, saya kembali menambahkan tabel. Saya tentukan jumlah barisnya adalah 5, kemudian kolomnya adalah 1. Lebar dari tabel ini adalah 140 pixel. Kemudian cell spacing-nya saya gunakan 2. Perhatikan, ini adalah tabelnya. Kemudian align-nya saya tentukan center agar dia di tengah-tengah. Saya akan melakukan pengolahan atau memodifikasi dari tabel ini. Perhatikan, tingginya saya tentukan, saya ubah.
Saya isi dengan teks pada baris pertama dari tabel ini. Teksnya adalah menu. Rupanya saya harus menambahkan kembali CSS-nya. CSS ini sudah disertakan dalam CD belajar dan tinggal Anda copy. Dengan menggunakan CSS, kita dapat melakukan atau memastikan standarisasi dari format teks yang akan kita gunakan pada sebuah halaman atau dokumen web. Perhatikanlah, pada dokumen ini saya membuat dokumen ini hanya berisi sebuah tabel dengan judul menu, kemudian di bawahnya terdapat kategori, produk, dan juga logout. Selanjutnya, saya simpan halaman ini, perhatikan baik-baik. Kembali saya simpan di dalam folder admin karena halaman-halaman ini nantinya akan digunakan untuk administrator. Saya beri nama menu.php. Perhatikan, sederhana sekali dokumen ini. Saya beri nama menu.php. Selanjutnya, saya close. Kemudian saya membuat dokumen yang baru. Di sini saya harus membuat beberapa dokumen yang nantinya saya butuhkan untuk membangun aplikasi dari sisi administratornya. Perhatikan, ini adalah dokumen yang baru. Kembali di sini saya menambahkan tabel. Saya tentukan barisnya atau jumlah barisnya adalah 3, kolomnya berjumlah 1. Lebarnya saya tentukan 95%. Kemudian sel spasinya saya buat 0. Nah, inilah tabel yang kita buat. Saya tempatkan pada posisi tengah-tengah. Kemudian tingginya saya atur agar 100%. Di sini saya membuat sebuah dokumen atau halaman yang nantinya akan saya gabungkan dengan bagian menu yang sudah kita buat sebelumnya. Kita akan menggunakan frame untuk menggabungkan dua dokumen ini nantinya. Perhatikanlah, kembali saya menghubungkan dengan CSS sehingga nantinya gampang melakukan formatnya. Untuk mempermudah proses membangun aplikasi, kadang-kadang kita sering akan menggunakan template. Halaman atau dokumen ini juga akan saya gunakan sebagai template untuk mempercepat proses membuat halaman-halaman atau dokumen yang lain.
Perhatikanlah, selanjutnya halaman ini akan saya simpan. Kemudian saya beri nama, yaitu selamat datang .php. Kemudian saya akan simpan lagi sebagai template dari halaman atau dokumen lain. Saya beri nama daftar kategori .php. Dengan cara ini akan sangat mempercepat proses pembangunan aplikasinya. Di mana dengan ini saya dapat membuat halaman-halaman secara umum terlebih dahulu. Nantinya tinggal saya sesuaikan sesuai dengan fungsi dari halaman tersebut. Saya kembali simpan dengan nama tambah kategori. Dengan cepat kita menghasilkan halaman-halaman untuk aplikasi online ini. Saya simpan kembali juga dengan nama edit kategori .php. Demikian juga dengan halaman daftar produk .php. Saya simpan dengan format umum yang sama terlebih dahulu. Tentunya nanti halaman-halaman yang default ini dapat saya modifikasi sesuai dengan fungsinya, dengan menambahkan atau menghubungkannya dengan data yang dinamis. Baik, kemudian saya membuat halaman yang baru atau dokumen yang baru. Perhatikan baik-baik dokumen ini. Pada dokumen ini, dari menu insert saya tambahkan frame, kemudian left frame. Saya menambahkan frame bagian kiri, kemudian saya menentukan nilai dari kolomnya. Artinya di sini saya dapat menentukan lebar kolomnya. Perhatikan dari menu window. Saya bisa menampilkan frame-nya. Perhatikanlah di sini saya menghubungkan target dari frame kiri atau left frame ini dengan file menu .php. Jika Anda sudah terbiasa dengan halaman web, tentunya Anda sudah mengetahui tentang halaman yang mengandung frame. Di sini kita bisa menghubungkan masing-masing frame dengan halaman web yang berbeda. Perhatikanlah. Saya juga menghubungkan frame kanan dengan halaman selamat datang .php. Selanjutnya saya simpan frame set ini. Perhatikan, saya kembali menyimpannya pada folder admin. Saya simpan dengan nama main.php.
Main titik PHP adalah halaman yang mengandung frame, yang bagian kirinya memanggil menu PHP dan bagian kanannya memanggil selamat datang titik PHP. Nah, kembali kita ke bagian indeks PHP, yaitu halaman yang mengandung form login. Kemudian Anda lihat pada bagian file. Perhatikanlah di sini. Perhatikan bagian application, kemudian tab binding. Saya akan memasukkan URL variabel. Saya beri nama user. Kemudian pada bagian targetnya, saya masukkan parameternya di sini. Dengan URL variabel, kita dapat menangkap informasi yang datang dari halaman sebelumnya atau halaman login atau form login yang sudah kita buat. Baik, kemudian perhatikanlah bagian kategori ini saya blok. Perhatikan bagian targetnya. Saya hubungkan dengan daftar atau halaman daftar kategori dengan parameter yaitu user. Saya kembali ke bagian desain untuk menggunakan fasilitas CSS. Targetnya adalah mainframe. Perhatikan. Jadi ketika nanti saya klik kategori, maka akan dipanggil file atau ditampilkan file daftar kategori. Demikian juga dengan produk, saya hubungkan dengan atau saya link dengan daftar produk. Dengan cara yang sangat mudah, Anda dapat menambahkan atau menghubungkan teks dengan sebuah halaman web pada Dreamweaver. Mudah sekali. Perhatikan. Kembali saya menyesuaikan bagian target. Targetnya adalah mainframe. Dengan menggunakan target mainframe, halaman web itu nantinya akan ditampilkan pada frame sebelah kanan. Perhatikan untuk logout. Saya akan kembalikan ke logout.php. Artinya ketika logout ini diklik, nantinya akan memanggil logout.php. Targetnya saya buat parent. Perhatikan baik-baik, karena kita menggunakan frame sehingga ada beberapa hal yang harus kita ketahui mengenai target dari halaman. Oke, saya close. Dengan proses tadi, kita sudah membuat fasilitas login untuk administrator website dari aplikasi ini. Baiklah, kita akan coba apa yang sudah kita buat tadi. Kita bisa ketikkan http localhost,
kemudian folder elektronik, dan folder admin. Perhatikan secara langsung akan dibuka index.php. Index.php adalah form login yang sudah kita buat tadi. Saya masukkan nama admin, passwordnya admin, kemudian saya klik submit. Nah, Anda perhatikan secara otomatis akan dipanggil main.php yang merupakan halaman dengan dua frame kiri dan frame kanan. Ketika saya klik logout, saya akan kembali ke index.php. Oke, demo yang cukup panjang yaitu 26 menit ini sudah menunjukkan bagaimana Anda dapat membuat fasilitas login pada aplikasi ini.